Allah kita adalah Allah yang rendah hati. Dia mau menerima kita dalam keadaan apapun juga. Tetapi yang tinggi hati adalah kita yang selalu merasa benar di hadapan Dia dan sesama manusia. Kalau kita tadi sudah mulai memuji Tuhan, kalau kita jatuh cinta kepada Yesus, maka cinta kita lebih lama, lebih mendalam, lebih mendalam. Lihat Yesus lebih indah dan makin indah. Jangan takut, saudara. Banyak orang yang mengatakan, kalau kamu jatuh cinta sama Yesus, nanti lupa sama saya. Nanti lupa sama istri. Nanti lupa sama suami. Nanti lupa sama anak. Kalau orang yang jatuh cinta sama Yesus, lupa istri, lupa suami, lupa anak, itu cintanya buta. Bukan cinta yang sejati. Sebab cinta Yesus itu tidak membuat kegelisahan, perpisahan, dan kekacauan. Tetapi cintanya Yesus lebih dalam membawa persatuan. Membawa kasih yang luar biasa. Hal ini saya alami sendiri. Saya sudah hampir 3 minggu loh di sini, di Surabaya. Ya toh? Hampir 3 minggu. Tapi saya ingat istri saya, tapi ingatnya itu hanya sewaktu berdoa. Tetapi di dalam pelayanan tiap saat, waktu hanya melekat kepada Yesus. Lebih cinta. Tapi nyatanya, cinta saya sama istri saya tambah lama kok tambah ikut-ikutan mendalam. Nah itu yang lain. Jadi kalau sudah mau selesai gini, rasanya itu gembira sekali. Karena mau bakal ketemu pacar lagi. Rasanya itu tugas saya sudah hampir selesai. Kurang 2 hari toh. Kan ini Rebu, Kamis, Jumat, Sabtu saya sudah terbang lagi. Nah kalau terbang kan ketemu. Ya, nanti ketemu itu menjadi baru lagi loh. Indah luar biasa. Ini yang saya rasakan. Jadi pisah itu tidak malah lupa, tambah kangen loh. Ini Yesus luar biasa. Saya dulu sebelum kenal dia secara dalam, cintanya juga kurang dalam. Tetapi setelah cinta sama Yesus lebih dalam, cinta saya sama istri dan anak-anak lebih dalam. Ini luar biasa. Karena apa? Ada transfer, ada pengaliran kasih itu. Kalau Musa pada waktu dia bertemu dengan Allah, 40 hari 40 malam tidak makan, tidak minum, dan hidup di atas gunung dengan Allah, maka dia turun, wajahnya pun bersinar-sinar sama dengan seperti Allah, loh saudara. Sampai manusia tidak dapat menerima sinar itu, harus pakai selubung. Karena apa? Karena ada kemuliaan Allah. Dan kalau kita dengan Yesus, maka kasih Yesus itu ada di dalam kita, maka kasih ini mengalir. Dan ini menjadi bagian saudara. Dan juga orang yang di sekitar saudara merasakan kasih itu. Sehingga hidup ini berbahagia. Karena Yesus berkata, sejahtera, damai sejahtera yang aku berikan kepadamu tidak sama dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini. Karena damai yang sejahtera yang diberikan oleh Yesus itu dari dalam. Kemudian berbuah di dalam perbuatan daging. Maka kita mengenal Yesus. Jangan hanya kenal. Tadi disaksikan juga ya tak? Sudah menjadi orang Kristen, sekolah di sekolahan Kristen, tapi ternyata belum kenal Yesus. Hanya tahu. Ya dah, tahu presiden tapi tidak kenal, ya. Kenal presiden, kenal Yesus, tapi hanya sekali pernah dia jabatan tangan. Habis itu sudah tidak kenal lagi, sudah tidak bisa omong-omong lagi. Banyak anak Tuhan sudah menjadi orang Kristen, pada waktu dijamah Tuhan pertama kali hatinya hancur, tapi setelah itu kabur lagi. Sebabnya apa? Tidak pernah ketemu. Tapi kalau saudara mau, dia menantikan kita. Ini saya alami. Setiap hari saya bertemu dengan dia. Bercakap-cakap dan disayangi. Jadi kalau saudara merasa ketegur, itu jangan merasa bahwa,
kok ditegur salah terus. Tapi Yesus tidak begitu. Yesus kalau menegur bukan teguran yang menekan, tapi teguran yang membangun untuk menuju kepada kesempurnaan. Dan hati kita ditegur Tuhan tuh rasanya maces, itu bisa terima. Lain kalau suami negur istri, ya tak? Rasanya mabel, gak maces tapi malah mabel. Betul tak? Istri-istri itu kalau ditegur sama suami itu maces atau mabel? Mabel. Sebabnya apa? Di dalamnya sudah ada bensin. Jadi kena api sedikit, boom. Suami-suami kalau kena istri bagaimana? Bapak-bapak sama aja toh ya. Apalagi kalau istrinya negor. Kamu ini penolong, tahu enggak? Wah, galih Alkitabnya dikeluarkan. Istri harus tunduk sama suami. Enggak usah negor-negor ya. Nolong saja. Loh, ya toh? Lalu jadi jagoan di sini ya. Kalau Rabu yang lalu itu Tuhan berbicara apa? Tentang air anggur ya. Ibu-ibu ini menjadi air anggur, bisa membuat mabuk, bisa membuat segar ya. Ini hari ini terusannya itu istimewa. Saya sampai heran saya. Tuhan neruskan bukan anggurnya, tetapi masalah kalau engkau dijadikan penjaga tetapi mabuk bagaimana? Ya. Istri-istri ini kan penolong, ya toh? Penolong itu kan menolong toh? Menolong itu sama dengan penjaga ya. Tapi kalau penjaganya mabuk bagaimana? Nah ini masalahnya. Repot ya toh? Suami-suami itu untuk melindungi, betul enggak? Untuk menjaga serangan-serangan dari luar masuk ke rumah tangga. Tapi kalau penjaganya mabuk bagaimana? Nah, jadi tidak bicara jangan enak-enak loh. Suami-suami. Nah ini bicara buat suami dan istri, bukan ibu-ibu. Mumpung di sini ibunya banyak, jangan lalu bilang kapok kowe. Enggak, ya. Dua-dua. Tuhan tuh kalau bicara enggak ngasih cuma separuh, dua-dua. Sebab Dia Allah yang mengasihi. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang keempat, ya. Nanti kita tahu bagaimana menanggulangi orang yang harusnya jadi penjaga tapi mabuk, ya. Ini indah luar biasa. Tuhan berbicara kepada saya tadi pagi, saya berdoa jam 5, sudah bangun, sudah minta firman dan Tuhan berkata, "Sambung." Ini kan di tempat Bon Cafe. Yang Rabu yang lalu ini terus disambung lagi. Saya bilang, "Kok main sambung-sambungan Tuhan?" Iya, itu Tuhan tuh indah, enggak akan terputus sampai kesempurnaan terjadi. Yohanes pasal 4 dimulai dari ayat yang kedua atau yang ketiga saja. Mulai ayat 3 ya, karena yang 1 2 itu tidak diuraikan oleh Tuhan. Atau mulai 1 ya, dibaca saja meskipun tidak diuraikan. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa Ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya. Ia pun, mulai ayat 3, Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Sampai di sini lebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah mulai hamba bacakan, anak-anak-Mu sudah mendengar. Sekarang Kau sendiri yang mengurapi dan menguraikan dan masukkan dalam hati dan kepikiran kami, supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami percaya. Amin.
Kalau saudara perhatikan ya, ia harus melintasi daerah Samaria. Dia mau pergi ke Galilea, tetapi dia harus melintasi Samaria. Apa arti Samaria? Samaria itu suatu daerah, satu provinsi, tetapi dia itu dinamakan kota penjaga. Di tempat harus berjaga-jaga. Samaria, di Samaria, di tempat yang seharusnya jaga-jaga itu, ada sebuah kota. Di dalamnya ada kota, Syihar itu. Dan di situ terdapat sumur yang diberikan Yakub kepada Yusuf. Sumur ini, sumur Yakub namanya. Yakub itu namanya apa? Penipu. Artinya penipu. Nah, kemudian Syihar ini namanya. Syihar ini desa itu namanya pemabuk. Nah, orang Samaria harusnya dijadikan penjaga-penjaga. Tetapi pada saat itu Tuhan Yesus lewat, Tuhan Yesus letih. Perhatikan, Tuhan Yesus sangat letih karena perjalanan. Yesus adalah jasmani biasa pada waktu di dalam dunia, dia juga letih. Dia bisa susah, dia bisa ketawa, dia bisa menangis. Dia letih, sangat letih. Dan dia duduk di pinggir sumur. Saudara, lalu datang seorang perempuan. Nah, perempuan ini tuh harusnya kan dijadikan perempuan Samaria. Disebut loh di sini, perempuan Samaria. Dia menyebut dirinya sendiri. Apakah engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang perempuan Samaria? Loh. Seorang perempuan yang harusnya punya profesi, punya kedudukan sebagai apa? Penjaga. Baik penjaga suaminya, baik penjaga anak-anaknya, baik penjaga mertuanya, dan penjaga ibu ayahnya. Tapi perempuan ini ternyata dia dari kota yang pemabuk. Dan justru dia mengambil air di mana? Di sumurnya seorang penipu. Nah, ini yang menjadi masalah sekarang ya. Bagaimana sekarang? Ini perempuan dia merasa yang punya hak. Padahal dia menyatakan dirinya bahwa dia seorang penjaga. Tetapi adakah dia menjadi seorang penjaga yang benar? Apakah dia benar-benar melakukan tugasnya dengan baik? Memang menjadi penjaga itu membosankan, saudara. Coba bayangin. Dia jaga sesuatu yang diawasi terus supaya jangan terjadi sesuatu yang merugikan di dalam penjagaan dia. Tetapi kalau jaga malam itu sampai malam, tidak ada apa-apa, tidak terjadi apa-apa, jadi ngantuk enggak? Ngantuk. Dan kerap kali menjadi mabuk karena untuk mengisi kehangatan tubuh itu dia minum minuman keras. Dikira tugas ibu-ibu itu siapa? Ibu-ibu pada waktu menikah sama suaminya, suami menikah, saling berjanji. Janjinya apa? Sehidup semati. Jadi kalau sehidup semati itu, mati sama-sama, hidup sama-sama enggak? Hah? Hah? Yang lain mengatakan, sehidup semati, ya mati ini bareng, jadi satu, hidupnya jadi satu. Padahal itu satu toh. Sehidup satu, jadi hidup sendiri. Semati, mati ya dhewe. Nah, jadi ternyata itu tidak dihayati sedalam-dalamnya, tapi malah dibalik. Kalau hidup hidupku, kalau mati ya mati yo. Ya nah? Ini kenyataan. Setelah ibu dan bapak ini menikah, sudah menjadi suami istri, sudah keluar genji-genji ya nah? Keluar anak genji itu anak ya. Anak apa ya genji itu? Anak celeng.
Setelah keluar anak-anaknya, ternyata setianya menjadi luntur. Lunturnya kenapa? Padahal ibu-ibu berkata loh, aku penjaga. Lunturnya kenapa? Bosen. Ya dah, loh. Ibu-ibu ini kalau di rumah terus nggak kelayapan itu bosen nggak? Jujur. Hah? Bosan dah? Bapaknya kalau pulang-pulang, mana? Pergi mana? Jalan-jalan katanya bosan di rumah. Itu ya. Lebih-lebih katanya, pergi mana? Persekutuan terus ya. Padahal bapaknya itu lupa kalau seorang penjaga di dalam rumah itu bosan. Lihatnya apa? Piring, mangkok. Terus anak-anak nakal popok-popok, pesing terus, ya kan? Pembantunya ndak beres terus, betul nggak? Ini loh. Bosan. Tapi kalau ibu-ibu tidak tahu fungsimu, engkau jalan-jalan dan melihat kanan kiri, malu minum apa di sana. Jadi mabuk atau jadi jadi mabuk atau anu? Pulang-pulang sudah liar. Sudah tidak kelihatan lagi yang tidak beres, tidak kelihatan. Tapi ternyata yang tidak beres, yang kelihatan. Pulang-pulang tidak beres. Terus bapaknya sudah nongkrong di rumah, lihat. Manggut-manggut gini. Wah, mama dari mana mama? Wah, rasanya sudah hakimi lagi. Padahal ya tanyanya ya baik loh. Cuma tanya, mama pulang dari mana? Mana mama? Wah, ya di rumah bosen ya, jalan-jalan, rekreasi mama. Tapi rasanya bagaimana kalau dikatain gitu? Coba. Bisa gini? Wah, kamu suami baik, mau ngerti saya kok ya. Gitu. Apa bilang? Apa? Kowe tok sing entuk jalan-jalan yo. Aku gak entuk. Aku jadi budakmu. Betul enggak? Makanya itu kita harus tahu fungsinya. Kalau kita jadi penjaga, jadilah penjaga yang baik. Ada waktunya engkau diberikan tahu harus rekreasi. Loh, orang jaga itu apa ya, siang malam terus toh? Kan ya mesti giliran toh, ada giliran jaga toh? Ada. Loh, orang jaga itu giliran enggak? Gilir. Jadi kadang-kadang ya bapak kadang-kadang ya ibu nih. Tapi siapa yang gilir? Tuhan. Tapi kerepe yang gilir malah ibu nih. Loh, ibu-ibu bilang apa? Di dalam rumah tangga saya ratu. Kalau urusan luar bapak yang maju. Betul enggak? Enggak? Sebagian enggak, ya, yang tahu fungsi. Sebagian yang enggak tahu fungsinya, ya. Bapak ibune ratu, bapak dadi kebune, ya. Suruh ngeluku terus, ya toh. Hasilnya masuk gudang. Ada loh, banyak loh. Kalau kurang sedikit cepat cuti terus. Wong lanang kok keset, ayo kerja, plak. Tapi nanti kalau sudah suami ini kebo ini sudah lepas dari congok, dari ini, kapok kayak dijumput wong liya, ya toh. Nah, barusan bingung, keboku hilang. Nah. Baru nanti cari siapa? Cari Tuhan Yesus. Tuhan, keboku hilang. Tolong ambil si Tuhan, ya toh. Nah, saudara harus tahu fungsimu di mana. Ini loh saudara. Supaya engkau menjadi penolong yang benar fungsimu. Ini saya alami sendiri. Saya kenal Yesus sedalam-dalamnya. Pada waktu istri saya melahirkan anak pertama, tidak bisa keluar, operasi bedah. Ya sudah, saya bilang aduh kasihan. Lalu saya ini kan orangnya seneng gurau. Jadi kalau saya ketawa dia, aduh, perutnya kan sengkring. Saya bilang, lu sakit? Ya sakit, wong. Perempuan ini, Samaria yang harusnya, ternyata dia mabuk
mabuk apa? Wah, mabuknya enggak tanggung-tanggung. Dia benar-benar mabuk kepayang. Dikupas. Biar kelihatan isinya yang sebenarnya. Loh, ya salahmu toh. Wani nyanyi ya, konsekuen. Istri ini, kok istri? Nyonya ini, nyonya Samaria ini. Nyonya ini enggak tanggung-tanggung. Mabuknya itu kepayang luar biasa. Saya yakin di sini enggak ada ibu-ibu yang seperti dia mabuknya. Enggak ada toh? Enggak ada, pasti, jamin, enggak ada. Tapi setidak-tidaknya ada. Enggak punya satu toh, punya dua paling enggak. Enggak 5, tapi cuma 2. Loh, nah yang satu apa? Bekas pacare. Meskipun engkau sudah bersuami, masih teringat enggak kadang-kadang bekas pacarmu? Ayo, jangan enak-enak. Bilang, enggak. Geger mbek suaminya, kelengan enggak? Kelengan. Aku gelo disewa kawin mbek kowe. Ya, bener enggak? Tuhan berkata apa? Engkau kalau sudah memandang seseorang, engkau tergerak hatimu, engkau sudah berzina dengan dia. Jadi jangan enak-enak ibu-ibu ini merasa aku suci, wong lanang ki lho sing zina terus. Sing punya bekas punya pacar, hati-hati. Itu harus dikeluarkan dari hati dan kepikiran. Engkau harus menjadi penjaga yang sungguh-sungguh. Menjadi penolong yang sungguh-sungguh. Bagaimana cara Yesus mengajar kita? Kita lihat. Di dalam ayat selanjutnya Yesus berkata, Yesus letih. Ya, Yesus letih. Dan dia duduk di pinggir sumur. Yesus ini anak Allah yang sempurna. Manusia yang sempurna. Kalau letih, dia dapat memanfaatkan setiap situasi dan kondisi. Padahal kita kalau letih bagaimana? Ayo, saya sendiri loh, saya sendiri. Kalau letih, gampang marah. Gampang tersinggung, sembarang salah. Lebih-lebih kalau saya sudah kerja keras, ini enggak di luar. Kalau di luar gini kan saya menginjil. Habis menginjil, saya letih, saya masuk kamar, tidur. Sembayang, tidur, istirahat, hilang. Tapi kalau saya di rumah, kerja. Kalau saya di rumah kan saya sudah tinggalkan rumah tangga itu 20 hari kadang-kadang. Jadi saya cuma 10 hari. Kalau di rumah mesti beres-beresin yang enggak beres. Ada apa, istri saya bilang, ini adanya nggak beres dah. Saya kerja terus. Tapi kalau saya sudah letih, saya kepengen masuk ke kamar, betul nggak? Tidur, leleh-leleh. Sudah jam 9 gitu, sudah mulai ngantuk. Lah padahal ibu-ibu ini kan istirahatnya kan kalau sudah malam toh. Kalau pagi sampai siang itu kan kerja terus ya toh. Lah kalau sudah masuk tidur, pikirnya itu kan waktu relaks sama suami, bisa ngobrol. Lah istri saya ya gitu toh. Kepengen denger, penginjilannya jane luar kota. Loh, ya kepengen tahu. Bukan nyelidik nanti jatuh cinta. Tidak. Istri saya percaya sama saya. Luar biasa, gak pernah dia tanya. Bagaimana? Sebabnya apa? Dia sudah tahu mata suaminya ini dibutakan. Sebab orang segini tuh gak ada yang ayu tuh. Elek aja. Sebabnya ada sing ayu bahaya, saya bisa kecantol, betul enggak? Tapi keletokan itu elek, kabeh beneran saya bilang. Ini kenyataan. Lah kalau sudah saya tidur gitu kan ngantuk ya, ngantuk. Lah istri saya itu punya hal yang istimewa. Kalau ngajak ngomong, kalau orangnya enggak madep dia enggak mau. Lah kadang-kadang saya kan mikir ngukur sana. Lah kepengennya ya kowe ngomong tak dungoke. Aku bilang, "Mah, ndok apa? Madep sini." Madep ya. Tapi kon melek. Loh, aku ngene. Wong kesel ya kepengen merem. Lah ngomong be wong merem ya kayak wong buta. Lah, melek toh. Melek tutup. Ini loh saudara, ini kenyataan bahwa manusia itu selalu ingin diperhatikan. Kalau tidak diperhatikan, tidak mau.
Manusia selalu punya keinginan satu apa? Kepingin dibutuhkan. Betul enggak? Diperlukan. Yesus pada waktu letih, dia duduk di pinggir sumur. Yesus tahu ada satu jiwa yang harus dimenangkan. Biarpun perempuan itu pemabuk dan perbuatannya demikian memalukan, tapi Yesus tidak memikirkan. Tapi Yesus melihat hatinya sebetulnya penuh dengan kehausan. Dia haus kasih, bukan dilihat dari perbuatannya. Kalau perbuatannya dilihat, dia menjadi perempuan jalan. Tetapi Yesus melihat hatinya, sebetulnya dia haus kasih. Dapat direparasi. Dan di dalam keletihannya, Yesus menggunakan kesempatan itu. Pertama kali perempuan itu datang membawa timba, Yesus berkata apa? Aku minta minum. Saudara. Yesus yang punya air hidup, tetapi dia rendah hati. Dia mengatakan, aku minta minum. Tahap pertama Tuhan mengajar kepada kita bagaimana melayani seorang yang sedang mabuk kepayang. Orang yang sedang berjalan di dalam kesesatan. Orang yang sedang berjalan di dalam kebutaan. Tidak tahu tata tertib. Tidak tahu peraturan. Tidak tahu kehidupan masyarakat kita. Sebab orang kalau sudah haus kasih, sudah mabuk, tidak ingat akan harga diri lagi. Engkau coba renungkan. Seorang perempuan punya 5 laki-laki itu, bayangin. Kalau seorang laki-laki punya 3 saja sudah ribut, betul dah? Ini perempuan yang punya 5. Tetapi Yesus perhatikan rendah hati. Yesus, dia datang, Yesus mengatakan, aku minta minum. Pertama kali Yesus mengajar kepada kita supaya engkau harus tahu kalau melayani orang mabuk begitu adalah perhatikan bahwa orang itu senang dikatakan dia diperlukan. Orang itu selalu senang kalau dijadikan menjadi seorang yang dapat menolong sesamanya. Yesus membutuhkan minum. Lalu dia mengatakan, aku minta minum. Perempuan ini menjawab, engkau seorang Yahudi, musuh, minta minum kepada seorang perempuan Samaria. Saudara, Yesus tahu orang Yahudi dengan orang Samaria tidak ramah. Tetapi dia rendah hati mau melayani. Jikalau suami istri ribut, berkelahi, siapa yang mulai dulu mengadakan perdamaian? Siapa coba? Dia bilang istri. Siapa? Harusnya siapa? Dua-dua. Sebab yang satu penjaga penolong, yang satu juga penjaga dan penolong. Dua-dua. Tapi ternyata kalau sudah ribut, lalu malamnya mungkur sana, madep tembok sana, istrinya madep sana. Supaya sama anak-anak tidak kelihatan, kelihatannya tidak ada apa-apa. Betul enggak? Banyak rumah tangga menyembunyikan terhadap anak-anaknya. Itu tidak benar. Anakmu harus tahu setiap masalah. Supaya anakmu turut berdoa. Dan melaporkan segala sesuatu kepada Tuhanmu. Ini yang saya alami. Saya kalau jengkel terus bilang, aku mau jengkel deh mama. Loh kenapa pak? Gini. Anak-anak bilang apa? Sembahyang. Tak doa ke pak. Waduh hatiku di makhluk Tuhan berbicara. Loh, salahmu atau salah istrimu? Istrimu ngomong gini mengerjakan gini. Kan maksudnya baik. Tapi kamu terima salah. Oh iya ya Tuhan. Kalau sudah gitu, mau keluar mau ngomong
gengsi. Mau ngomong gengsi, nggak ngomong malu. Artinya ya, akhirnya biasanya ibu-ibu harus tahu. Kalau sudah terjadi keributan, jangan lalu menuntut pernyataan yang tegas. Maaf ya, aku salah. Jangan gitu. Biasanya manusia itu tetap gengsi. Bapak-bapak itu biasanya wis lumayan. Ngambil minum dewek. Terus minum mau mas minum. Nah itu saja sudah contohnya itu sudah minta maaf. Tapi ibu tak malah ditawari malah nyentak dak. Lalu anak-anak bilang mah papa kan sudah baik sudah nawari lah udah ngakui kok. Loh yang gengsi sebetulnya siapa? Dua-dua. Saya dulu keras hati loh. Luar biasa saya. Saya kalau marah, istri saya katakan, kamu pulang atau tetap di sini. Silakan. Saya itu orang keras luar biasa. Tapi istri saya itu lembut luar biasa. Dia cuma melelehkan air mata kalau sudah begitu. Dan saya kalau lihat air matanya, hati saya kena es. Ya. Sudah. Wes jangan nangis, aku bilang itu. Aku nyakiti hatiku kok. Aku ini sudah tidak punya papa mama. Yang tak ikuti itu siapa kecuali kan engkau suamiku. Bayangin. Dia umur 11 tahun sudah tidak punya ayah dan ibu. Dan dia memilih saya orang yang keras hati. Tetapi di dalam Yesus diubahkan. Sekarang setahun saya tidak pernah geger satu kali. Setahun loh. Tidak sekali. Sebabnya apa? Istri saya itu peka sekali. Kalau sudah di meja makan saya bilang, has kue ki, akhir tahun ini, has gitu tak. Dia sudah cep. Matanya terus sayu. Saya bilang, enggak masukku. Jangan keluar air mata. Enggak. Rasido. Nah, dia sudah ketawa lagi gitu loh. Sekarang kita itu hidup di dalam suasana surga setiap hari, saudara-saudara. Kalau kita cinta sama Yesus lebih dalam, maka cinta Yesus lebih dalam mengalir dan mengubahkan segala sesuatu. Karena Yesus mengajar kepada kita melayani, mengasihi, dan melayani satu kepada yang lain. Kita harus melayani pertama kali adalah apa? Aku butuh engkau. Kalau ibu-ibu di dalam rumah tangganya selalu mengatakan, aku butuhkan. Selalu berkata kepada suami begitu, suamimu pasti bertanggung jawab. Tapi ibu selalu apa? Nutoh. Selalu menyalahkan, selalu menuduh. Tetapi coba sekarang sanjung. Jangan, saya bolak-balik sudah bilang, suamimu itu adalah anakku yang terbesar. Anak laki-laki yang paling gede itu suamimu. Sebab sewaktu-waktu perlu disanjung. Tek sakit perlu dilus-lus. Nah sekarang ibu-ibu, tek sakit tuh kepengen dalam enggak? Tek ibu-ibu sudah ngerjakan rumah tangga, sudah capek itu. Suamimu datang lalu bilang, wah memang betul kamu itu penting sekali bagi hidupku. Artinya makbul. Wah ayem rasanya betul enggak? Tapi kalau suami datang lalu mengatakan, apa ini lah beres kabeh, makbel, terus muntap ya toh? Ini kenyataan loh ibu-ibu. Kita membutuhkan sanjungan, kita membutuhkan penghargaan. Yesus mengajar kepada kita, aku butuh minum, aku minta minum. Dan setelah perempuan ini menjawab, masakan kau musuhku minta minum padaku? Yesus baru menjawab. Firman Tuhan selanjutnya berkata, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum,
niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Yesus berkata, jikalau kamu mengerti siapa yang berbicara kepadamu, karunia Allah. Kalau engkau mengerti pemberian Allah, maka engkau akan minta kepadanya. Karena yang berkata itu mempunyai air hidup. Jikalau ibu-ibu dan bapak-bapak mengerti karunia Allah, bahwa engkau sudah diberikan menjadi suami pada istrimu, dan istri itu sudah diberikan kepadamu menjadi suami, menjadi istri, itu kamu harus tahu bahwa itu karunia Allah. Di dalam karunia Allah, kalau engkau melakukan firman Allah, maka akan timbul aliran-aliran kasih, air hidup daripada Yesus Kristus kepada kita. Satu kepada yang lain saling membutuhkan, maka kita mendapatkan kesejukan. Yang satu sedang panas, membutuhkan aliran air hidup dari suami. Siapa yang menghibur kita kecuali suami? Siapa yang menghibur kita kecuali istri? Itu yang kita butuhkan, saudara. Tetapi kalau engkau sedang menghadapi suami atau istri yang sedang mabuk, jangan engkau lalu hakimi dia. Tetapi layan, sanjung seperti Yesus menyanjung. Maka engkau akan melihat apa kata perempuan itu kepada kita sekalian. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba. Sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapak kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Kalau perempuan ini pada waktu Yesus menjawab, dia ragu-ragu. Dia tidak percaya. Dia kurang yakin bahwa kalau Yesus punya air hidup. Karena dilihat dari kenyataannya, tidak punya timba untuk mengambil air. Peralatan tidak punya. Demikian juga kita kadang-kadang meragukan kasih suami. Meragukan kasih daripada istri. Betul enggak? Katakan, sekarang cintanya sudah luntur. Dulu saja kalau waktu pacaran nyanjung-nyanjung, sandal jatuh diambil ke. Loh, betul enggak? Ibu-ibu dulu kalau pacaran sandalnya jatuh diambil ke enggak? Diambil ke. Tapi sekarang sandal bisa melayang. Nah, bukan di kaki tapi di kepala. Loh, itu loh. Kalau ibu-ibu kurang percaya, sama dengan perempuan ini. Karena apa? Karena tidak memberikan suatu kenyataan. Tidak menyatakan suatu bukti bahwa engkau memegang timba. Engkau sedang memegang sesuatu yang dapat menghasilkan air. Tetapi percayalah, kalau suamimu, istrimu dijamah Tuhan, maka dari dalam ia akan keluar dengan sendirinya. Bukan kelihatan dari luar lebih dahulu, tapi dari dalam. Maka yang penting, ibu-ibu dan bapak dulu yang harus punya. Nanti kalau dia datang, keluar air kata-kata yang manis, dia akan menikmati kesejukannya. Tidak didapatkan di perempuan dan laki-laki lain. Tetapi di dalam suami dan istri, dia mendapatkan kesejukan. Pasti dia akan ketagihan. Betul nggak? Orang yang kehausan, minum air yang jernih dan sejuk, dia akan cari lagi. Seperti Bon Cafe ini, ya dong? Ini kan restoran. Kalau es krimnya enak, ya kepengen lagi dong. Cari di mana-mana nggak ada, balik lagi ke sini nggak? Balik. Sebabnya apa? Ini kenyataan. Dicoba, bistiknya yang enak. Stiknya di sini, balik lagi. Loh. Sebab apa? Jatah itu sudah ada. Nggak usah takut, nggak usah khawatir. Orang mau nyanyi 1000 kali, biarin. Kalau memang sudah jatahmu, tetap engkau punya.
Kalau suami sudah diberikan, kalau istri sudah diberikan, itu jatah. Maka firman Tuhan berkata apa? Berpadalah dengan apa yang ada padamu. Sebab firman Tuhan mengatakan, kecantikan itu bohong. Betul nggak? Orang cantik itu bohong nggak? Kecantikan itu bohong. Ya memang umur 17 sampai 40, maksimal 50. Nggak keriput. Biar ditarik-tarik. Tapi tetap kelihatan tuanya. Betul enggak? Bapakmu enggak bahaya. Lihat dulu cantik, sekarang mulai keriput. Jangan khawatir. Jangan punya gini. Nanti kalau saya enggak tak tarik-tarik, bapak bisa ketarik. Loh. Bisa ketarik luar. Salah. Ditarik-tarik, wong memang keriput, kelihatan tambah jelek. Salah-salah menceng. Wah. Repot. Jangan, biarin. Toh, suamimu tambah lama, tambah tua. Matanya ya tambah kabur. Sama apa, biarin. Dia kalau tambah kabur, tambah nostalgia. Kelihatannya toh cantik terus. Dan itu saya alami loh, saya alami. Saya sampai bingung kok sama istri saya itu. Kamu ini kok kelihatan tambah seksi sih. Tambah tua, tambah merangsang. Saya bilang, wah. Lah dia bilang, biar supaya kamu tidak ketarik orang lain. Ya, saya bilang. Sebabnya apa? Pernah dia ngomong, ini tadi saya barusan ngomong sama Vivit sama Neng-Neng. Saya ingat. Istri saya bilang, rambut Kiki tak capek toh. Tak krul gini-gini kok modal madil. Beneran. Kenapa? Kayak modal madil malah narik. Nah, sekarang kan zaman hipis, saya bilang. Modal madil. Lah kamu up to date, saya bilang. Dia bilang, loh, bener. Loh, saya tuh lihat modal madil kok malah kok anu ya, kok antik kan istriku. Sampai saya bilang sama anak saya, mamamu tuh kok antik kenapa? Lah rambutnya itu antiknya kayak gitu. Isa merangsang gitu. Lah saya ketawa-ketawa sama anak-anak, istri saya bilang, apa? Kenapa ngetawain saya? Nggak, kamu nih kok tambah kok tambah genit, saya bilang. Lalu dia lari kepada saya, mukul. Nggak, ngopain cium. Lah. Ayo, ibu-ibu kalau dipuji gitu nggak seneng. Gregetan, tapi kan seneng hati nih. Nah, itu. Makanya bapak-bapak perlu ini. Yesus mengajar kepada kita sekalian. Yesus mengajar supaya engkau tahu bahwa itu tidak kelihatan dari luar, tapi dari dalam hati. Mengalir aliran-aliran air hidup. Lalu perempuan itu berkata, Yesus berkata, sebaliknya air yang akan kuberikan itu akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ini janji daripada Yesus Tuhan kita. Yesus tidak hanya menjanjikan kebahagiaan di dalam dunia, tetapi sampai ke surga. Ingat saudara, saya berani katakan ini karena saya sudah lihat Firdaus. Dan saya sudah lihat, dan saya saksikan, kalau engkau tidak mencari Yesus sungguh-sungguh, engkau akan kecewa. Benar. Maka saya berani mengorbankan segala-galanya karena apa? Saya sudah lihat hadiah yang Tuhan berikan di sana. Luar biasa. Tetapi jangan khawatir, kalau engkau menyerahkan dirimu, mengasihi Yesus sungguh-sungguh, maka Yesus mengatakan, air yang keluar ini memancar sampai ke hidup yang kekal. Dan itu dimulai dari dalam dunia. Suamimu, anak-anakmu akan menikmati. Dan mereka akan mencari. Pada waktunya mereka akan kehausan. Di mana engkau akan menyajikan buah-buah air hidup. Pengikutan dengan Yesus yang manis. Dan dia akan mencari engkau. Sehingga pada waktunya engkau sudah pulang. Dia terkenang. Dan dia akan menjadi anak Tuhan. Sama dengan engkau. Untuk kumpul di dalam kerajaan surga. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air lagi. Perempuan ini apa? Mau enaknya saja. Betul loh? Semua orang kepengen enak loh. Yesus tahu caranya. Pertama, disanjung dulu. Merasa dibutuhkan. Kedua,
Yesus menawarkan sesuatu yang mengenakan. Sehingga dia tidak usah susah-susah. Coba saudara. Cara yang kedua ini harus engkau menolong, memberikan harapan, memberikan pandangan bahwa engkau sekarang sudah kenal Yesus, maka engkau melayani suami, istri, anak-anak dengan bertanggung jawab. Maka akan menyebabkan dia bertanya-tanya, beri aku air itu. Kalau sudah bertanya, minta, baru Tuhan Yesus berkata apa? Pergilah, panggillah suamimu, bongkar dosa. Tapi kalau ibu-ibu, enggak, ketemu langsung, aku dengar gue punya simpanan ya. Wah, langsung dituduh, salah. Langsung bapaknya, siapa yang ngomong? Bela diri. Jangan kayak Yesus. Seperti Yesus. Cintanya, jalannya seperti Yesus. Alkitab mengajar kita menjadi bijaksana. Menjadi pemenang. Bukan menjadi pengalah. Tetapi pemenang. Tidak kalah. Tetapi melayani untuk mencari kemenangan demi kemenangan. Ini. Cara yang kedua, Yesus sudah mengatakan bahwa ada yang istimewa. Lalu perempuan ini minta, Yesus bongkar. Panggil suamimu. Lalu perempuan ini menjawab, aku tidak mempunyai suami. Wah, betul lah. Betul. Tapi kata Yesus kepadanya, tepat loh, dibenarkan loh. Cara yang ketiga, Yesus empat apa? Yesus membenarkan perkataan perempuan itu. Tidak salah. Jadi kalau bapak-bapak bilang, aku tidak punya istri, lo benar. Jangan bilang, itu siapa? Istrimu muda. Salahmu, mulutmu berkata istri, ya diambil istri sungguh. Kalau jangan bilang gitu, jangan diimani kalau itu jadi istrinya. Sebab perempuan ini berkata, aku tidak bersuami. Yesus berkata, tepat katamu itu. Bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Dan yang ada sekarang padamu, bukanlah suamimu. 6. Sudah punya suami 5, tambah 1. Punya simpenan 1 lagi. Bayangin. Tetapi dia Yesus berkata, panggil suamimu cuma buat mancing. Supaya dia dosanya dibongkar dan menyatakan dirinya sendiri. Perempuan ini mengatakan, aku tidak punya suami. Tepat, betul. Sebab 5 yang sudah jadi suamimu, tapi yang sekarang ini bukan suamimu. Kena enggak hatinya? Kena. Kalau sudah itu bisa jawab. Enggak bisa. Kenapa? Karena Roh Kudus menegur hatinya. Ini bukan manusia biasa. Ini Roh Kudus yang berbicara. Demikian juga bapak-bapak dan ibu. Sebelum bertindak, berdoa. Karena Yesus pada waktu di dalam dunia, dia ada Roh Kudus di dalam dirinya. Saudara dan saya sekarang ada Roh Kudus di dalam diri kita. Sama status kita dengan Yesus. Kalau kita dapat memanfaatkan, menikmati pimpinan Roh Kudus, kita akan berbicara tepat sama suami dan istri. Tidak menyakiti hati, tetapi membawa pulang suami terbongkar dengan sendirinya. Banyak istri-istri, ini yang saya banyak layani, dan pengalaman anak hamba Tuhan yang lain. Kalau seorang istri yang sungguh-sungguh melekat sama Tuhan, apa yang terjadi sama suaminya diberitahu oleh Tuhan pada malam hari. Ada seorang suami yang sedang nyeleweng, dan malam itu Tuhan berbicara. Lihatkan suaminya sedang bingung sama perempuan lain. Kemudian istri ini melihat suaminya itu ya tidak mau mengingkari istrinya. Kasihan sama anak-anaknya. Tetapi dia ditarik oleh satu kuasa gelap. Sampai istrinya mengatakan, kasihan ya suamiku. Lalu dia bangun, dia berdoa, Tuhan, kasihan suamiku dong Tuhan. Padahal dia tidak tahu kalau suaminya itu sudah punya simpenan.
Lalu dia bilang, berdoa. Suaminya terbangun. Kok kenapa kok doa sampai nangis begitu? Si istri bercerita, aku mimpi melihat engkau itu ketarik sama seorang perempuan. Oh, modelnya kayak begini, pakai yorek begini, potongannya begini, modelnya begini. Dan kamu sebetulnya tidak mau, tapi kau terpaksa karena ada suatu daya tarik. Dan kamu tidak sanggup untuk melawan dia. Suaminya nangis. Suaminya menangis. Mengapa kamu menangis? Suaminya tidak bisa berkata apa-apa. Dia berkata, itu aku. Jadi kamu jatuh? Iya. Sudah kita berdoa. Tidak apa-apa. Kita minta kekuatan untuk lepas dari itu. Istrinya dikenalkan orang itu. Orang itu dianggap adiknya, diinjili. Sampai akhirnya lepas. Dan dia dinikahkan. Dan ini suami istri hidup bahagia. Ini saudara. Yesus punya cara bukan caramu. Yesus punya jalan. Jalan Allah itu adalah jalan yang sempurna. Kalau engkau melekat kepada dia, maka segala perkara tidak ada yang mustahil bagi engkau. Allah mengajar kepada kita supaya kita mengubahkan perempuan laki-laki yang mabuk menjadi alat-alat Yesus Kristus. Ini. Maka perempuan itu berkata apa? Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa kami menyembah ayat 18. Sebab 19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Loh, saudara. Nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi, katanya. Nabi itu apa? Nabi itu adalah orang yang dapat berbicara dengan Tuhan. Lah saudara-saudara ini punya Roh Kudus enggak? Roh Kudus bisa bicara dengan saudara enggak? Bisa. Maka jadilah nabi-nabi Allah Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Setelah dia tahu perempuan ini, Yesus bukan manusia biasa. Demikian juga engkau akan diketahui oleh suami dan istrimu. Bahwa kamu pun manusia bukan manusia biasa. Manusia yang sudah diubahkan menjadi ciptaan yang baru. Maka engkau akan menjadi pemberita dan saksi Yesus Kristus yang ajaib. Amin. Mari kita berdoa.